Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi di mata pelajaran PKBU. Sekali lagi, salam kenal ya. Mungkin kemarin kita belum sempat berkenalan. Nah, di sini di mata pelajaran PKBU ya bersama dengan saya, Pak Ari. Salam kenal kepada kalian semua. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan ya materi pertama dalam bentuk video pembelajaran, ya presentasi video pembelajaran. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya dengan pembuatan video langsung untuk submateri yang kedua. Sebelumnya terima kasih untuk yang sudah mengumpulkan tugas di minggu kemarin, dan yang belum saya harap untuk segera mengumpulkan karena itu nanti akan sangat penting ya untuk menunjang nilai kalian dan nanti akan diakumulasi di akhir semester. Penugasan-penugasan ini nantinya juga akan saya ambil beberapa nilai untuk saya jadikan nilai ulangan harian ya. Jadi tolong semua tugas bisa dikerjakan. Nah, langsung untuk submateri yang kedua ini kita akan ngobrol, kita akan bicara, saya akan menyampaikan tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non benda. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan inspirasi budaya lokal ada dua jenis ya, ada dua jenis. Yang pertama budaya non benda, yang kedua adalah budaya dalam bentuk benda atau artefak. Nah, kali ini kita bicara tentang budaya lokal non benda. Nah, oke, jadi di Indonesia itu kan negara kepulauan ya. Negara kepulauan, banyak sekali pulau-pulau di seluruh Indonesia yang itu terpisah oleh perairan. Nah, dari situ akhirnya muncul nih ras-ras atau suku-suku yang berbeda-beda. Nah, perbedaan suku itu ya itu juga otomatis memunculkan budaya atau adat istiadat yang berbeda. Ya kan? Nah, dari adat istiadat itu ya akhirnya kebudayaan-kebudayaan di setiap daerah, di setiap kepulauan itu berbeda antara satu dan yang lainnya. Ya, itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maupun oleh interaksi sosial zaman dulunya ya. Itu. Nah, dari kekayaan budaya yang ada ya itu ternyata sangat menarik ya. Itu terbukti dari pariwisata ya, bidang pariwisata di Indonesia itu sangat-sangat masif ya, dan itu bahkan sangat terkenal ya di dunia, mulai dari ujung timur sampai ujung barat ya, itu sangat-sangat kaya dengan budayanya ya. Nah, budaya-budaya tersebut ya ternyata itu direspon baik juga oleh warga masyarakat setempat dan oleh pemerintah setempat ya. Di antaranya budaya-budaya non benda tersebut ya itu bisa dijadikan tujuan wisata ya, dan juga bisa dijadikan ternyata kenang-kenangan atau merchandise atau cenderamata ya, yang itu bisa menunjang perekonomian rakyat di bidang pariwisata dan industri kreatif ya, yang itu terinspirasi atau bersumber dari budaya-budaya non benda juga ya, misal tarian terus lagu daerah. Nah, hal-hal seperti itu ternyata bisa sangat dijadikan inspirasi untuk membuat sebuah produk ya, produk kerajinan yang bisa dijual sebagai cenderamata di daerah-daerah pariwisata. Nah, di sini kalian bisa sambil ya nanti menyimak buku paket yang sudah saya share dalam bentuk PDF itu di halaman 6 ya, mulai halaman 6 sampai halaman 9 atau sampai halaman 8 ya. Nah, di sini sudah dijadikan contoh ya. Nah, seperti ini. Bagaimana tari rangkong di daerah Dayak ya, itu dijadikan inspirasi untuk pembuatan cenderamata atau pembuatan kerajinan ya. Bagaimana tari tradisional ya, tradisinya itu dijadikan sebagai cenderamata. Kalian bisa lihat nanti juga di buku paketnya ya. Nah, hal-hal tersebut ya itu yang sangat menarik karena di Indonesia amat sangat banyak dan kaya dengan budaya-budaya non bendanya ya, sangat kaya. Nah,
tugas kalian ya saat ini, ya tugas kalian saat ini, saya nanti akan meminta kalian ya untuk mengumpulkan data, ya untuk mengumpulkan data. Kalian coba ya untuk mencari tahu budaya lokal non benda apa saja sih yang ada di daerah sekitar kalian, ya. Kalau yang berasal dari Jogja bisa lihat di sekitar Jogja. Di Jogja itu ada apa saja ya budaya non bendanya. Nah, budaya non benda apa saja sih? Nah, ini di halaman 8 sudah dijelaskan juga ya. Contoh-contoh budaya non benda ya. Di sini ada pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, dan masih banyak lagi yang bisa kalian gali ya. Termasuk bahasa daerah itu pun bisa dijadikan inspirasi. Ya, contohnya apa? Kaos-kaos Dagadu kalau di Jogja. Nah, itu menggunakan budaya-budaya non benda ya, menggunakan bahasa-bahasa Jawa. Terus kaos joger itu menggunakan bahasa-bahasa Bali yang lucu-lucu. Nah, hal-hal seperti itu bisa dijadikan inspirasi untuk menunjang pariwisata dan perekonomian rakyat ya, dengan dijadikan sebagai cenderamata atau kerajinan yang bisa dibeli oleh turis ya atau pelancong yang berwisata ke daerah kita. Nah, jadi nanti kalian silahkan ya mengerjakan LK tugas 2 ya di halaman 8 ya. Di halaman 8 nanti bentuk tugasnya kolom seperti ini ya. Kolom seperti ini ya, ada nomornya. Kalian silahkan mencari sebanyak-banyaknya ya di daerah kalian masing-masing ya. Kolom yang pertama di sini nanti ada budaya non bendanya apa, misal cerita rakyat. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja, nanti kalian membuat sendiri sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Misal ada cerita rakyat, ada tarian, ya. Misal ada upacara adat yang bisa kalian tambahkan. Misal tarian ada beberapa, ya itu nggak masalah, kalian ini saja. Nah, nanti di sini ada detailnya. Tarian adat, tarian adat itu apa saja? Misal di Jogja ada tari apa saja. Nah, terus di sini kalian coba kasih penjelasan, ya penjelasan singkat saja, ya. Jadi penugasan ini selain kalian menunjang proses untuk pembelajaran produk kerajinan, ini juga bentuk dari literasi kalian, ya, untuk menambah wawasan kalian terkait kebudayaan yang ada di daerah sekitar kalian, ya. Nah. Mungkin itu saja ya untuk hari ini kegiatannya, dan saya harap kalian bisa mengerjakan dan tetap berproses dengan baik dalam setiap proses pembelajarannya, dan saya ucapkan terima kasih untuk kerjasamanya, untuk setiap presensi yang kalian lakukan, untuk setiap tugas yang kalian kumpulkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk hari ini dan untuk tetap setia mengikuti pembelajaran sampai selesai. Oke.